Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Time Series Econometrics Lab 5, di mana minggu ini kita akan mempelajari mengenai ArcGarch, dan sebelum nanti kita masuk ke kelas praktikum, jangan lupa untuk mendownload ini, data-data dan sebagainya di bit.ly ts_lab 5. Oke, kita akan berangkat dulu dari masalah data time series ya. Nah, apa sih emang masalah data time series? Nah, masalah data time series itu seringkali mempunyai kondisi yang tidak stasioner, di mana kebanyakan dari mereka itu memiliki tren, baik itu positif atau negatif. Nah, nanti kalau misalnya si data kita itu memiliki tren, nah, variansinya ini biasanya cenderung tidak konstan antar waktu, dan biasanya nanti rata-rata dan kovariansinya juga tidak akan konstan antar waktunya. Seperti itu. Nah, aku ada contoh data yang tidak stasioner yang mungkin kalian juga pasti udah sering lihat ya. Di sini ada GDP, potensial, consumption, dan juga investment, di mana hampir semuanya ini tidak stasioner dan ada tren. Di mana kalau data memiliki tren, maka rata-rata dan variansinya itu cenderung untuk tidak sama atau tidak konstan antar waktunya. Nah, terus emang gimana kalau misalnya si variansinya itu tidak konstan antar waktu? Nah, nanti biasanya suka terjadi nih yang namanya volatility clustering. Apa sih volatility clustering? Volatility clustering itu adalah keadaan di mana sebagian waktu mempunyai tingkat residu atau varians atau volatility yang berbeda gitu dengan waktu yang lainnya. Contohnya misalnya di sini aku ada data percentage change in New York Stock Exchange. Kita bisa lihat bahwa di tahun 2000 sampai di tahun 2004 lah ya, itu kira-kira si stock exchange ini bergerak di kisaran 5 sampai minus 3 lah ya, minus 3%. Tapi ternyata di tahun 2004 sampai 2007, volatilitasnya itu menurun karena dia hanya bergerak dari kisaran 2 sampai minus 2% saja lah ya kalau di sini. Nah, tapi selanjutnya kita bisa lihat di tahun 2009 sampai 2012, volatilitasnya membesar lagi, bahkan sempat mencapai 10% dan juga minus 10%. Seperti itu. Nah, biasanya data-data seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya kita regres dengan OLS atau dengan ARIMA, itu tuh nanti akan ada masalah heterokedastisitasnya. Nah, kenapa ada masalah heterokedastisitas dan maksudnya apa dampaknya nanti? Nah, dampaknya itu tuh permodalan ARIMA dan permodalan OLS yang sudah kita bangun itu tuh menjadi kurang tepat karena dia sulit untuk diprediksi karena berubah-ubah terus tuh si harganya atau si datanya gitu berubah-ubah mulu. Biasanya harga saham kan yang berubah-ubah terus. Jadi sebenarnya si ArcGarch ini nanti biasanya akan sering dipakai dalam mencari harga saham atau memprediksi harga saham. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ArcGarch ini gitu ya, merupakan model univariat yang merupakan kelanjutan dari ARIMA untuk data yang mempunyai masalah heterokedastisitas. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari ARIMA dan OLS juga ya. Kalau misalnya teman-teman punya model OLS dan ternyata si modelnya juga ada hetero, maka tetap nih sama, perlu dilanjutkan juga dengan model ArcGarch gitu. Jadi memang model ini dikhususkan untuk menyelesaikan masalah heterokedastisitas agar prediksi yang kita lakukan nantinya akan semakin baik. Seperti itu. Nah, pengembangan ArcGarch sendiri itu ada banyak, teman-teman. Jadi, ada Arch model, Garch model, Arch in-min, Garch with ARMA process, E-Garch, T-Garch, dan lain-lain. Di sini aku memberikan 5 diantaranya. Tapi untuk di praktikum, nanti lebih akan dipelajarinya hanya Arch, Garch, dan juga Garch with ARMA process saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya tahapan-tahapan dari ArcGarch. Nah, yang pertama itu kita uji stasionaritas seperti biasa. Kita lihat dulu stasionaritas dari dari data kita itu ada di tingkat berapa, apakah di tingkat level atau tingkat turunan pertama atau turunan ketiga. Setelah itu kita lakukan regresi mean equation. Nah, mean equation ini apa maksudnya? Mean equation ini tuh bisa diantara dua ya. Bisa OLS atau misalnya bisa ARIMA juga. Gitu. Jadi bergantung kita mau melakukan regresi apa. Mau regresi ARIMA atau OLS. Itu awalnya emang kita mau membangun model apa nih.
Oke, anggaplah kalau ARIMA ya. Kalau ARIMA berarti kita regresi dulu ARIMA-nya. Setelah itu nanti kita cari heterokedastisitas dari model tersebut. Nah, kalau misalnya ada heterokedastisitasnya, maka kita harus lanjutkan ke permodelan Arch-Garch. Seperti itu. Yang OLS juga sama. Kalau misalnya ternyata ada heterokedastisitas, sama kita lakukan juga permodelan Arch-Garch. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai dilakukan permodelan Arch-Garch, kita cek lagi heterokedastisitasnya. Apakah masih ada atau belum terselesaikan. Seperti itu. Dan nanti kita bisa juga lihat si stasionaritas pada variansnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan masuk nih ke arch-effect test, atau ini adalah salah satu metode untuk mendeteksi heterokedastisitas ya di data time series. Nah, di sini aku akan memberikan contoh bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan regresi dari ARIMA, dari model ARIMA dulu. Nah, jadi pertama kita regresi dulu nih si model ARIMA terbaik. Kita udah cari model ARIMA terbaik, gitu kan. Kalau udah kita regres dan kita predik si residualnya. Kita cari residual dari si ARIMA yang terbaik ini, lalu kita regresi si U-hat. Regresi si residual ini tanpa ada variabel independen apapun. Dimana nantinya itu hasilnya akan ada konstanta doang, dan konstantanya itu adalah sebenarnya rata-rata dari U-hat ya. Seperti itu. Nah, setelah kita regresi U-hat, baru kita masukin komen ini. stat, ARCHLM, terus di leg berapa. Kita mau tampilkannya leg 1-4K atau leg 1-8. Nah, tinggal kita ganti aja si N-nya dengan angka. Di mana ada hipotesisnya, yaitu H0 tidak memiliki arch effect, HA-nya memiliki arch effect, dan juga kriterianya itu kalau misalnya p-value kurang dari alpha, H0 ditolak. Maka kalau misalnya p-value lebih besar dari alpha, H0 itu tidak dapat ditolak. Dan kesimpulannya dengan tingkat signifikansi berapa, 1%, 1%, atau 5%, atau 10%, dapat disimpulkan bahwa model memiliki atau tidak memiliki arch effect pada periode berapa tuh, bergantung data yang kita miliki ya. Seperti itu. Nah, untuk arch model sendiri, gitu ya, kita akan masuk nih ke permodelannya. Jadi di Arch-Garch dan semua tipe dari Arch-Garch yang tadi sempat aku sebutin, itu tuh mempunyai dua model nantinya. Model yang pertama itu adalah conditional mean atau mean equation, dan yang kedua adalah conditional variance. Di mana conditional mean ini, kita bisa lihat ya, untuk yang Arch biasa, dia itu ternyata model conditional mean itu adalah model OLS. Nah, kalian bisa lihat modelnya adalah YT sama dengan beta 0 tambah beta P Y T min P ditambah error termnya. Nah, ini kan berarti dia melakukan regresi ya antara si variabel itu sendiri, itu kan variabel yang kita miliki dengan T min 1 dari variabel tersebut, atau leg ya, leg T min 1 dari variabel tersebut. Oke, berarti ini kita bisa bilang ini mirip-mirip nih sama persamaan OLS. Di mana arch model ini nanti akan digunakan ya kalau misalnya kita berangkat dari model OLS dulu. Ya kalau misalnya kita awalnya kita bikin regresi OLS, terus regresi OLS-nya ini ada hetero. Nah, terus kita lanjutin ke arch model ya. Berarti nanti pilihnya conditional mean-nya akan seperti ini ya. Akan sama dengan si OLS. Nah, dengan conditional variance-nya itu ini. Conditional variance-nya adalah rho kuadrat T atau variance-nya. Itu akan dipengaruhi oleh si error term. Nah, error term itu ini ya. Error yang ini, error dari conditional mean, itu dikuadratkan. Itu akan mempengaruhi si variance. Oke, dimana nanti persamaannya berarti adalah rho kuadrat T sama dengan W itu konstanta, ditambah alpha 1 E kuadrat T min P tambah VT. Seperti itu. Itu adalah conditional variance-nya. Nah, selanjutnya adalah Garch model. Nah, kalau Garch model ini, modeling conditional variance yang berkaitan dengan error term kuadrat periode sebelumnya, dan juga conditional variance periode sebelumnya, atau ARMA model, gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa
conditional mean-nya ini masih sama kayak OLS, tapi sekarang karena dia bentuknya itu kayak ARMA, conditional variance-nya itu dia akan dipengaruhi, jadi kita bisa lihat nih, si variance ini dipengaruhi oleh variance itu sendiri juga, tapi di lag sebelumnya, jadi di termin 1, atau mungkin termin 2, atau termin 3, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan guards ya, jadi ada tambahan. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu guards with ARMA process. Nah, kalau yang ini gitu ya, sebenarnya untuk conditional variance itu akan sama seperti guards ya. Kecuali kita melakukan regresinya itu arch ya, berarti nanti yang keluar hanya ininya doang. Nah, tapi yang membedakan itu adalah si conditional mean-nya. Conditional mean-nya itu akan sama seperti persamaan ARIMA. Oke, dan berarti maksudnya gimana ini? Nah, berarti guards with ARMA process ini akan digunakan saat kita berangkat dari persamaan ARIMA. Jadi kalau misalnya kalian awalnya punya persamaan ARIMA, lalu ternyata ada hetero, maka kalian harus pakai nih si conditional mean-nya harus yang seperti ini. Atau intinya kalian pakai guards with ARMA process. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Sekarang, aku ada contoh komen gitu untuk beberapa model arch guards yang tadi udah aku sebutin. Nah, di sini bisa kelihatan ya perbedaannya. Kalau misalnya arch biasa, dia tuh ada ini comment varname, varname, di mana ini tuh mirip comment yang untuk regresi OLS biasa ya. Kan kalau OLS biasa dia komennya cuma reg dan juga variabel dependent dan juga independent. Nah, nanti walaupun hasilnya itu pasti akan berbeda ya, karena saat kita menggunakan arch, berarti nanti ada disturbance-nya, ada gangguan dari si arch-nya ya. Ada gangguan dari model arch yang dimana hasilnya pasti akan berbeda saat kita meregresi biasa. Dengan kita meregresi biasa pasti akan berbeda. Tapi nanti konsepnya akan sama saja. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat juga kalau misalnya dengan ARMA proses, maka kita tuliskan nanti si AR-nya ordo berapa, MA-nya ordo berapa. Nah, lalu untuk arch dan guards-nya juga, dia ada ordonya. Kalian bisa lihat nih, arch itu ordonya P, berarti sama dengan ini ya, sama dengan AR. Kalau misalnya guards, dia Q, berarti sama dengan MA. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya kita berangkatnya dari OLS? Terus gimana biar tahu P-nya? Ya, walaupun kita berangkatnya dari OLS, kita kan bisa juga ya untuk mencari tahu ordo berapa yang bagus gitu ya untuk AR. Gitu. Jadi kita tinggal cari aja gitu kan dengan komennya itu kan berarti PAC ya. Berarti tinggal kita cari si garis PAC dari data kita gitu untuk mencari ordo dari arch. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi ke contoh dari guards nih. Dimana di sini aku ada contoh dari guards yang biasa dan kita bisa lihat di sini conditional mean-nya itu adalah yang bentuknya OLS ya, seperti biasa. Nah, di sini kalau misalnya di stata nanti tampilannya akan seperti ini. Di atas itu ada persamaan conditional mean atau mean equation dan kalau misalnya di bawah itu ada variance equation. Oke, kita bisa lihat ya ini conditional mean yang atas dan variance equation yang bawah. Nah, dan kita bisa nanti bikin si persamaannya. Kalau misalnya ini D consumption sama dengan 0,875488 ditambah 0,9227947. Oke, ini terbalik ya teman-teman, harusnya 09-nya di depan, tapi ini salah. Tapi ini kayak OLS biasa aja. Nah, kalau untuk yang conditional variance, kalian bisa lihat ya di sini W-nya itu adalah konstanta. Terus E kuadrat itu adalah arch, jadi yang ini. Dan untuk si rho kuadrat, T-1,
itu adalah young gauge. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk si persamaannya. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal lihat aja si stasionaritas dari varians yang sudah kita dapatkan. Jadi nanti kalau misalnya dari persamaan Arts-Gauge, kita bisa lihat varians dari model kita. Nah, ini adalah kelebihannya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan regresi OLS atau ARIMA, kita nggak bisa prediksi tuh varians dari si model yang sudah kita bangun, gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa memprediksi variansnya, terus nanti kita cek stasionaritasnya, di mana ini sama aja kalian cek de Fuller sih sebenarnya. Jadi kriterianya itu p-value kurang dari alpha, H0 ditolak, terus p-value lebih dari alpha, H0 tidak dapat ditolak, dengan H0-nya itu si variansnya itu tidak stasioner ya. Dan kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 1% atau 5% atau 10% dapat disimpulkan bahwa varians stasioner di tingkat level gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya untuk praktikum di minggu ini penjelasannya. Jangan lupa untuk mendownload data dan sebagainya di link yang sudah tadi aku kasih di awal dan juga ada di description. Jadi jangan lupa teman-teman. Itu aja. Kalau ada kurang-kurang nanti mungkin bisa ditanyakan ke TA masing-masing. Terima kasih.